Oke, jadi teman-teman mungkin kemarin sudah sempat saya jelaskan ya terkait dengan eh, timer ya. Timer itu jadi memang untuk menghitung waktu ya, untuk menghitung suatu event. Kalau counter itu untuk menghitung jumlah event ya, untuk menghitung jumlah counter. Kalau timer menghitung waktunya gitu ya, kita mengatur waktu. Untuk clock itu teman-teman saya yakin sudah paham, osilator itu sudah paham ya. Osilator itu sumber dari clock dari microcontroller ya. Clock ticks juga mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Tick itu setiap kali satu cycle gitu ya. Lalu untuk bagaimana convert ticks to second ya, kalian bisa menggunakan prinsip dari T sama dengan super F begitu ya. Mudah sekali. Nah, kenapa kalian butuh timer? Ya kemarin sudah sempat kita bahas sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita mau matiin atau hidupkan LED ya begitu ya. Ya contoh ya seperti ini kita pakai delay ya. Pada saat kalian menggunakan delay itu ya sistem itu ya sudah ya dia tidak melakukan apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya kita menggunakan timer ya bisa saja akan menjadi lebih efisien ya karena kita menggunakan fitur yang memang tidak mengganggu thread itu berjalan ya. Jadi timer itu adalah salah satu fitur hardware dari microcontroller ya kita bisa gunakan untuk menghitung waktu begitu. Nah, kalau misalnya kita pakai timer ya seperti ini ya. Kita pakai timer interrupt. Ini adalah contoh yang sederhana sekali begitu ya. Contoh yang sangat prinsipal ya. Ceritanya kita punya program seperti ini. Ada timer interrupt di mana pada saat LED-nya itu on, kalau misalnya ini diaktifkan maka LED-nya jadi off, tapi kalau dia off jadi on. Nah, kalau sebelumnya kita pakai delay ya. Nah, kalau di sini ya kita atur nih timer di sini, timer set time ya. Ini contoh salah satu program ya misalnya seperti ini. 1 second ya secara periodik begitu ya. Lalu sistem bisa saja sleep pada saat itu. Ya, sleep itu ya udah berarti sistem itu berada pada kondisi low energy ya seperti itu. Lalu ada timer interrupt ya. Timer interrupt ini ya di mana pada saat dia 1 detik ya LED itu on. Tiap 1 detik lagi ya LED itu off lagi. Ya tapi tanpa mengganggu si thread yang sedang sleep ya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang paling sederhana ya di mana sebetulnya kalau misalnya tidak sleep ya bisa saja thread yang ada di eh, program main ini ya berjalan semestinya begitu ya dengan mengerjakan apa namanya tas-tas lainnya ya. Tapi di sini dibuat sleep ya contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi sebelumnya saya sudah sempat jelaskan pada saat ada interrupt atau interupsi ya maka si microcontroller secara hardware akan menginterupsi sistem yang ada, mengerjakan ini lalu kembali lagi ya, kembali lagi untuk melanjutkan thread yang semestinya dilaksanakan oleh si CPU. Ya kira-kira begitu. Nah, lalu kita akan fokus ke hardwarenya ya, bagaimana sih si timer dan apa namanya timer dan interrupt ya. Nah, jadi intinya timer di microcontroller itu inputnya itu adalah osilator ya. Lalu ada bisa juga osilator dari external source ya. Lalu di sini ada counter atau timer ya. Lalu di sini ada counter register, ada flag. Ya lagi-lagi karena ini microcontroller kita akan bermain dengan register. Nah, untuk arsitektur dari timer di Atmega 32 ya. Mungkin untuk microcontroller lainnya pun juga prinsipnya mirip-mirip seperti ini gitu ya. Di sini ada prescaler. Prescaler itu untuk pembagi dari clock ya, clock sumber. Nah, itu perlu dibagi karena kalau tidak dibagi ya bisa jadi kecepatan gitu ya. Kita bisa atur prescalernya. Kita bisa juga atur edge detektornya. Dia mau mendeteksi pada saat falling edge atau rising edge. Ya, mohon teman-teman diperhatikan ya kalau misalnya
clock itu seperti ini, kalau falling edge itu yang ini yang dideteksi, kalau rising edge yang ini. Ya begitu ya. Nah, lalu di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada eh, CS ini, chip selector ya. Ini untuk mendeteksi di yang mana begitu ya, yang mau dipakai timernya. Lalu ada TCNT ya, timer counter. Lalu ada OCR. OCR itu adalah output compare ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, di mana TCNT ini adalah nilai yang berjalan terus-menerus gitu ya. Misalnya dia nilainya 4 bit begitu ya, dia 0 1 2 3 jalan terus ya, sesuai dengan bagaimana kita setup timernya nih terhadap clock. Kalau OCR itu untuk membandingkan. Lalu ada komparator ya. Lalu ada output compare uh, flag ya. OCF ini kita bisa untuk mengaktifkan interrupt. Nah, yang paling pertama, register yang paling dasar ya di Atmega 32 ini untuk menghidupkan timer counter itu TCCR0. Nah, ini mohon teman-teman perhatikan karena akan digunakan di UTS ya. Nah, TCCR ini adalah register untuk mengaktifkan timer. Nah, dia itu ada 8 bit ya. Sama seperti fitur-fitur lainnya, kalau kemarin kita belajar port ya. Bagaimana kita bisa mengaktifkan sebagai input, sebagai output ya, seperti itu ya. Itu ada port dan DDR. Ya, kalau untuk timer itu TCCR. Tergantung timernya. Misalnya ada timer 0, timer 1, ada timer 0 itu TCCR 0, timer 1 TCCR 1. Ya, kalian bisa cek ya, data ini akan ada di datasheet. Nah, 8 bit itu sebetulnya adalah pengaturan ininya ya, pengaturan fitur ya. Nah, yang paling pertama itu adalah clock selector. Nah, yang tadi ada CS02, CS01, CS00 itu untuk menselect yang clock yang mau kita pakai seperti apa, begitu ya. Nah, clock selector ini kalau misalnya kita nih yang ini ya, bitnya yang ini 0, bit 0, bit 1, bit 2, CS00, CS01, CS02. Nah, kalau misalnya kita mau apa namanya? Mau eh tidak aktifkan ya, maka si timer tersebut tidak ingin kita aktifkan, maka kita bisa taruh nilainya 000 di sini. Karena di sini 000 itu no clock source ya. Maka timer itu di stop begitu ya. Kalau 001 nggak ada prescale. Clocknya itu sesuai dengan sumber. Nah, kalau 010 clocknya dibagi 8, 011 clock bagi 64. Ini dibagi 64 maksudnya apa? Berarti dari sumber clock dasarnya dia. Sumber clock dasarnya dia dari mana sih? Dari kristal yang digunakan ya. Kristal yang digunakan ya macam-macam, bisa 16 MHz, bisa 11,0592 MHz ya, bisa 8 MHz ya. Ya seperti itu. Bisa juga pakai clock eksternal. Ya kalau misalnya kalian pakai pin T0 ya, misalnya ini ada, kalau di microcontroller ada pin T0 begitu ya. Ini T0 ya begitu ya. Ini kalian, ini ground, lalu di sini VCC gitu ya. Lalu di sini kalian kasih switch ya begitu. Nah, begini ya. Kalian kasih switch ya. Ini bisa aja kalian sumber clocknya itu jari kalian ya, kalian pencet-pencet ya. On off seperti itu bisa aja masuk ke pin 10 ya. Ya, tergantung kalian 110 itu falling edge, 111 itu rising edge. Ya. Ya seperti ini bisa-bisa saja gitu. Atau ya kalian masukkan sumber clock dari sinyal generator itu pun juga bisa. Nah, ini CS0, CS1, CS2 ini untuk mengaktifkan timer. Ya, lalu ada eh, WGM di sini. Ya, WGM ini ada yang normal, ada yang CTC, clear timer on compare match, ada yang PWM, pace correct, fast PWM.
Ini eh, agak sedikit rumit ya karena harus buka datasheet ya. Kita bisa aja pakai yang normal ya. Kalau yang normal itu maka dia nilai dari TCNT itu akan berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya clear timer on compare match pada saat dia nilai yang kita compare itu match, maka dia akan reset kembali ya. Kalau PWM ini fast correct ya nanti kita akan bahas fast PWM ini PWM yang paling simple ya untuk menghasilkan PWM. Nah, yang naik turun itu nilai apa sih sebetulnya adalah nilai TCNT tadi. Nih, nilai ini nih ya TCNT. Jadi nilai TCNT pada saat si timer ini tadinya 000 kita set misalnya jadi 001 gitu ya. Misalnya no prescaling gitu ya kita set jadi 001 ya seperti itu. Maka yang akan naik itu adalah nilai TCNT ini, timer counter value. Nah, nilai ini bisa kalian panggil gitu ya, bisa kalian monitor terus-menerus karena nilainya itu akan menaik ya. Nah, si TCNT ini berapa bit? Satu, 2, 3, ada 8 bit ya, maka nilainya 0 sampai 255 gitu. Jadi, dia akan nilainya naik dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 255, dia balik lagi ke 0, overflow. Lalu naik lagi, balik lagi ke 0 begitu ya. Balik lagi ke 0, balik lagi ke 0, balik lagi ke 0 ya seperti itu. Ini mohon diperhatikan ya, soalnya ujiannya bisa jadi pakai kertas ya. Kalian akan mengoding secara manual untuk nilai TCT karena tahun lalu ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian tidak benar-benar paham ya kan, ini codingnya simple ya, cuma setting register doang. Tapi kalau nggak paham ya bisa ya salah begitu aja gitu ya. Nah si TCNT ini akan dijadikan acuan untuk timer karena nilai inilah nanti yang akan kita pergunakan untuk compare match ya misalnya seperti itu ingin menghasilkan clock tertentu ya dengan nilai tertentu misal nih yang paling gampang ya misalnya kita mau eh dia itu berhenti di nilai 100 lalu balik lagi ya bisa-bisa saja ya seperti itu atau dia sampai 255 lalu balik lagi ke nol nilai 255-nya pada saat dia mencapai nilai 255 kita jadikan acuan untuk clock itu bisa bisa saja ya seperti itu. Nah, lalu ada namanya nilai output compare register. Nah, output compare register ini akan membandingkan dengan nilai si TCNT 0 ya. Nah, output compare register ini bisa kita setting nilainya. Misal saya mau setting nilai OCR 0-nya itu adalah 200 gitu ya. Saya mau setting nilai OCR-nya itu adalah 200. Lalu eh, mungkin saya pindah dulu deh ke yang bisa saya coret-coret sebentar. Saya share di sini aja deh. Nah,
Balik lagi ya, sorry. Nah, ini ada output compare register ya. Misal ya, saya mau setting si OCR ini. OCR ini nilainya adalah 200, ya begitu ya. Si TCNT itu bisa jalan dari nih si TCNT ya, misalnya kita pakai TCNT 0 itu bisa variasinya dari 0 sampai 255 ya. Dan dia jalan misalnya dari 0 sampai 255, misalnya naik dari 0, 1, 2, 3. Tiap kali dia klik itu berdasarkan si clock source tadi ya. Ini clock source-nya ini. Kalau misalnya saya no prescaling ya maka 8 MHz. 8 MHz berarti ya T-nya itu ya kalian bisa hitung ya, 1/f ya, 1/8 MHz. Nah, itu adalah kecepatan dia, si TCNT itu akan berubah nilainya dari 0 ke 1, dari 1 ke 2 sampai ke 255 gitu ya. Misal saya mau setting OCR-nya itu adalah 200 ya. Saya setting OCR-nya itu 200, maka pada saat dia sampai ke nilai OCR itu 200 ya, misalnya si TCNT nih itu kan dari 0 sampai ke 255 gitu ya. Nah, di sini saya punya OCR sama dengan 200. Pada saat dia nilainya 200, nah itu match. Nah, oleh karena itu output compare match ya, itu kita bisa gunakan untuk menghasilkan waveform ya, seperti itu. Kita bisa gunakan untuk menghasilkan satu apa namanya? Satu sinyal output lagi ya, seperti itu. Ya, misal kalau misalnya kita gunakan OCR-nya itu adalah 200, ya maka kalian bisa hitung ya, 200 eh, dikalikan T, ya enggak, karena T-nya itu ada berapa? T-nya itu adalah 1/f ya. Berarti 200 dibagi F ya. Nah, itu adalah nilai dari ininya ya, apa namanya? Nilai dari antara si output compare itu menghasilkan high ke high lagi ya, begitu ya. Nah, begini. Nah, ada yang bingung nggak? Atau paham semua? Ya, jadi si Cara output compare mengetahui F-nya itu register gimana? itu digunakan untuk membagi, sebetulnya sih ya, bisa digunakan untuk membagi si timer itu yang 0 sampai 255, kita bisa atur tuh. Jadi misalnya nilai 200 gitu. Ya, Rizky Nurholis. Cara apa itu mengetahui F-nya itu gimana fungsinya itu? Nah, F-nya itu kan tadi saya udah jelaskan di awal. Kalian mau pakai sumber clocknya macam-macam, bisa eksternal gitu ya, bisa macam-macam ya. Yang kalian tempel itu apa di situ? Di hardware-nya. Saya balik lagi di sini nih. Berarti belum paham nih. Nah, ini ada sumber clock, ada osilator, ada external source. Kalian bisa pilih ya. Osilatornya itu ya berarti si osilator yang kalian tempel di Atmega 32, di Arduino kayaknya 8 MHz ya. Tergantung ya. Sumber clocknya kristalnya yang kalian taruh berapa. Nah, si F-nya itu sumber clocknya ya tergantung juga kalian nanti settingnya ini berapa clock selector. Kalau misalnya kalian 8 MHz nih, terus clock apa namanya, setting CS-nya 010 ya, misalnya eh, kristalnya gitu ya, ekstalnya itu adalah 8 MHz. Siapa sih? Ekstal 8 MHz. Nah, gitu ya. Lalu CS-nya kalian setting ya, itu misalnya 010. Berarti di sini 010 seperti itu ya. Anggaplah ini 000 semua dulu deh ya, gitu ya. Ini maka dia udah aktif nih si timer tuh. Aktif dengan apa namanya?
dengan output clocknya itu 8 megahertz dibagi 8 ya berarti 1 megahertz gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai 1 megahertz ya berarti si TCNT ini akan bergerak dengan kecepatan 1 megahertz. Maksudnya bagaimana? Nih nilainya nih dia akan bergerak nih dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Dengan T-nya itu berapa? 1/f. 1/f itu berapa? 1/1 megahertz begitu ya. 1/1 juta gitu ya. Ya berarti berapa tuh? 1 kali 10⁻⁻⁷ ya. Atau 1 mikrosecond ya. 1 mikrosecond. Jadi dia nilainya 0, 1, 2, 3, 4 ini akan bergerak dengan kecepatan 1 mikrosecond tiap tiap angkanya gitu, ya, tiap value-nya. Nah, kalau misalnya dia sampai overflow berarti apa 255 milisecond kan gitu ya? Ya enggak? Kalau dia sampai 200 berarti berapa? Dia cuma sampai 200 nih lalu di-cut nih. Nilai 200 lalu di-cut lagi ya. Dengan cara apa nge-cut-nya? Clear timer on compare match. Misalnya kalian setting CTC, clear timer on compare match, maka si TCNT 0 itu akan clear jadi 0 lagi setelah mencapai compare match. Compare match-nya itu tadi misalnya kita setting berapa 200 begitu. Paham nggak? Nah, berarti kalau misalnya kita pilihnya CTC clear timer on compare match 01 nih, 01 di mana? D6 sama D3 nih. D6 WGM 00 sama WGM 01. Nih, yang ini 0, yang ini 1. Nah, gitu ya nilainya. Maka dia akan menghasilkan clear timer on compare match. Ya tiap kali compare match ya, kalau misalnya kita setting OCR-nya 200, dia maka balik lagi ke 0 gitu. Kalau yang normal ya maka dia akan jalan terus sampai 255 lalu balik lagi. Jalan terus sampai 255 lalu balik lagi gitu ya. Jalan lagi sampai 255 balik lagi. Tapi kalau kita setting CTC clear timer on compare match maka sampai 200 dia balik lagi. Dimulai dari nol lagi naik lagi sampai 200 balik lagi ya begitu ya. Paham nggak teman-teman? Ada tadi Ah, yang Pak, kutanya siapa? di WGM tadi Pak, itu kan kita kan set waktunya kan berupa bukan angka biner kan, sedangkan di apa itu ya di kolomnya WGM itu kan harus itu gimana WGM berarti? itu bukan setting angka, dia cuma settingan. WGM 00 sama WGM 01 lihat tuh cuma 2 bit kan. Kalau 01 berarti kita ngaktifkan CTC. Yang kamu maksud yang mana nih? OCR. Enggak kan CS 01 00 sampai CS 02 kan berupa kayak bit kan Mm-mm. untuk masukin berapa apa namanya 864 maupun 256-nya itu kan. Habis itu kita setting tuh di 200 dimasukin WGM 00 sama WGM 01-nya itu apa namanya biner juga. Jadi yang kita masukkan nilai biner sebetulnya di dalam register yang namanya TCCR 0. Nah, di dalam register TCCR 0 itu bit 0 sampai bit 7-nya itu udah ada penjelasannya kalau kalian lihat datasheet. Itu harus disetting apa. Nah, kalau untuk CS00 sampai CS02 itu untuk prescaler dari clock yang masuk. Kalau untuk yang WGM 00, WGM 01 itu settingan yang tadi si TCNT 0-nya, si timer counternya itu bisa normal, bisa clear timer on compare match, bisa untuk settingan khusus PWM sama fast PWM itu nanti aja ya. Kita yang simple dulu takutnya terlalu panjang ya. Cukup yang sampai CTC dulu aja deh gitu. Berarti ngatur apa namanya ya ibaratin kayak amplitudo gelombangnya gitu Pak. Itu Betul. berarti di codingannya gitu. Iya, kita ngatur bagaimana.
mainan fitur timer ini sebetulnya. Makanya dari tadi saya jelaskan, ini kita ngatur bit yang kita gunakan untuk nyeting si timer. Nah, untuk nilai yang bisa kalian masukin itu di OCR. OCR itu untuk apa? Untuk mengcompare. Untuk mengcompare misalnya si TCNT. Ini TCNT ini kan naik naik ya, dia nilainya naik lalu sampai 255 overflow balik lagi ke nol. Di jalan terus seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita punya nilai OCR yang dimasukin, output compare register. Nah, ini OCR ini adalah nilai value yang kita atur. Ya, kita atur misalnya 200 ya. Kalau 200 ya kalian ubah aja 200 jadi bentuk biner ya ntar dimasukin ke sini gitu ya. Atau di coding bisa aja langsung kalian OCR langsung aja 200 begitu ya. Kecuali kalian mau settingnya pakai biner ya jadi OCR kalau misal di bahasa sih 0B gitu ya. 0000 berapa gitu ya. Tapi kalian masukin desimal juga nggak masalah ntar kan otomatis terconvert jadi biner di codingannya gitu. Nah, lalu ada lagi yang ini OCR nih ya. Lalu ada lagi timer counter interrupt flag register. Nah, si timer counter interrupt flag register ini untuk mengaktifkan interrupt gitu ya. Ini ada macam-macam nih. Di sini ada TOV. Nah, ini kita lihat ya, timer satu ya, ada timer 2. Jadi yang kalau kita mainin tadi timer nol, maka kita bisa fokus ke bit TOV 0, OCF 0, udah bit itu aja. Jadi ini dalam satu register ini dia menghasilkan flag untuk timer nol, timer satu sama timer 2. Tapi tadi kan kita bermainnya di timer nol. Maka yang kita bisa mainkan bitnya, yang maksudnya kita bisa gunakan itu bit nol sama bit satu. Nah, bit nol ini akan menghasilkan nilai nol pada saat tidak overflow, akan menghasilkan nilai satu pada saat overflow. Overflow itu maksudnya gimana sih? Pada saat ini ya tadi si TCNT 0 itu kan dia naik terus tuh dari 0 sampai 25 254 lalu ke 255 sampai dia nilai 255 balik lagi ke 0 atau dari FF balik lagi ke 0. Nah, itu akan menghasilkan flag nih di sini. Dia nilainya akan satu begitu. Nah, lalu ada OCF ya, output compare flag bit pada saat apa namanya compare matchnya itu terjadi maka dia akan menghasilkan nilai satu. Kalau misalnya tidak terjadi ya tidak. Ya udah ya dia nilainya masih nol ya gitu ya. Ini si flag register ini bisa kalian gunakan untuk acuan ya apakah timer tersebut sudah berhasil sampai compare match atau timer tersebut sudah overflow atau belum gitu ya. Nah, lalu ada problem case example nih ya. Ceritanya nih kita mau mencari clock frekuensi yang tepat ya untuk sistem yang berbasis AVR. Kristalnya pakai 1:64 gitu ya. Maka kita pengen tahu nih ya periode dari si TCNT ini ya kan. TCNT ini kan tadi nilainya naik ya dari 0, 1, 2, 3 sampai 255. Tapi seberapa cepat sih? Ya. Nah, yang pertama dia pakai 8 MHz. Kalau 8 MHz berarti kalau kita pakai prescaler 164, kalau prescaler 1 bagi 64 itu berarti settingannya seperti apa? Nah, berarti settingannya yang ini ya. Ya 011 untuk CS 00 sampai CS 02. Berarti si TCCR 0-nya itu TCCR 0 itu ya berarti 0B 0000 0 tadi saya lupa 011 ya gitu ya. Berarti 0 0 1 1. Nah, seperti ini ya. Ini 1:64 prescalernya. Ya, maka dia aktif tuh ya. Nah, lalu
berapa mikrosecond ya, tinggal kalian bagi aja T sama dengan 1/F ya. F-nya itu 125 kilohertz jadinya nih setelah di prescaler gitu ya. Kalau ini jadi 250 kilohertz kalau misalnya dia 16 megahertz. Kalau clock source-nya itu 10 megahertz jadi 156,2. Nah, makanya banyak yang menggunakan 8 megahertz atau 16 megahertz. Jarang nih orang pakai 10 megahertz. Karena pada saat dibagi misalnya satu bagi 8, satu bagi 64 gitu. Paling enak yang seperti ini nih ya. 8 megahertz atau 16 megahertz gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Izin tanya Pak, Ya, ini tergantung masing-masing mikrokontrolernya kan Pak? Atau mungkin umumnya emang kayak gini? maksudnya umumnya memang kayak gini tuh gimana? Maksudnya kan tadi kan kita ngatur semua data itu kan pakai data sheetnya mereka ya? Iya, pakai Nah, datasheet tergantung dari mikrokontrolernya itu apa. Tapi prinsipnya tuh sama. sama. Mau Oh, kamu pakai STM32 pun juga ya kalian pertama harus ngatur prescaler, terus harus tahu yang namanya flag, register flagnya itu yang mana, terus mesti tahu yang mana register untuk mengaktifkan timernya, ya sama aja sebetulnya prinsipnya. Cuma kalau misalnya nggak paham gitu ya, nggak paham maksudnya itu apa begitu ya, akan kebingungan kalian gitu. Untuk mengaktifkan timer itu akan kebingungan ya. Makanya saya ambil yang paling umum aja ini, kasusnya ini adalah timer pada Atmega 32. Tapi prinsipnya itu sama. Di STM pun juga sama, ada timer counter value ini juga. Lalu ada compare match itu pun juga ada, ya gitu ya. Cuma kalau bit-bitnya ya udah pasti beda-beda dong, tergantung datasheetnya ya. Datasheetnya pakai yang mana masih begitu ya. Pak. Kalau datasheetnya pakai punyanya PIC ya mungkin ya akan beda lagi tuh. Bitnya beda lagi gitu ya. Tapi untuk istilah-istilahnya ya sama saja yang digunakan. Karena ya sama-sama microcontroller. Memang proses mempelajari ini agak sedikit kelihatannya ribet ya gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah biasa menggunakan Arduino langsung milis begitu ya. Ya nggak peduli lagi kan kayak begini-ginian. Langsung aja milis karena mereka udah membuat apa namanya programnya begitu. Tinggal kalian milis ngitung waktu begitu ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan timer betul-betul gitu ya, menggunakan timer sendiri begitu ya, bagaimana kalian setting timer sendiri ya, maka kalian perlu mempelajari ini gitu. Oke, kita mau coba ini ya, apa namanya, buka kasus ya. Sepertinya ada di ini di hebat yang tahun lalu nih. Timer simple aja deh. Ini ya kita contoh program ya, sederhana sekali ya, bagaimana kalian mengatur timer. Ini pakai timernya timer satu ya. Timer satu ada TCCR 1A, ada TCCR 1B gitu ya. Lalu kita mau setting gimana caranya si TCCR ini CS 12-nya nilainya prescalernya itu 256 gitu ya. Lalu ditampilkan begitu. Lalu kita loop, kita lihat ya apa namanya nilai TCNT-nya. Nah, TCNT-nya kalau misalnya dia lebih dari 50.000, maka TCCR 1B-nya dinolkan kembali. Ya gitu ya, maksudnya di nonaktifkan lagi ya. Ini contoh ya program ini dari tahun lalu sini. Nih, pakai apa namanya? Pakai Proteus juga bisa ini.
Coba kita masuk ke Proteus aja deh coba ya. Ini beda ya, bukan TCCR 0 ya, TCCR 1A sama 1B. Itu kalau misalnya kita buka di datasheet, sebentar. Nah, saya juga nggak nyimpan datasheet Atmega 32. Atmega 38. Nah, kita cari tempat timer. Nah, ini dia. TCCR 0. Ah, ini TCCR 0 ya. Sama aja sebetulnya ya. Ini 328, Atmega 328. Ini ada CTC ya, yang tadi kita sempat. Tapi tadi TCCR 1 pakainya ya. TCCR 1 1. Nah, ini dia. Nah, kalau untuk timer satu itu ada dua channel ya, ada channel A sama channel B. Nah, ini jadi makanya di sini ada settingannya, ada A1, A0, B1, B0 begitu ya. Nah, ini untuk compare compare outputnya. Ini kalau misalnya non PWM ini normal operation. Ini ada yang toggle on compare match ya. Ada yang clear, ada yang set. Ini output compare mode-nya ya. Nah, ini untuk prescalernya ya. Bit bit CS 01, 11 sampai CS 12 sama aja masih. Sama persis ya. Sama seperti yang TCCR 0 gitu. Ini dibagi dua, TCCR 1A dan 1B. Ini karena untuk registernya itu kayaknya kurang panjang ya. Ini TCCR 1B itu di sini include si prescalernya, yang TCCR 1A itu nggak ada prescalernya di sini. Karena ini memang dua register ini jadi satu ya. Cuma harusnya 16 bit, cuma dibagi dua begitu ya. Agar semua settingannya tuh bisa masuk di situ. Ini lengkap di sini. Ya, kalau misalnya kalian mau lihat ya di Atmega 328 ya. Nah, jadi yang tadi program ini ya, ini bagaimana kita mengaktifkan timer TCCR timer satu begitu ya. Timer satu ini TCCR 1A dinolkan dulu, TCCR 1B dinolkan dulu, lalu ini dimasukkan nih nilainya di TCCR 1B 101 ya. TCNT-nya kita pastikan 0 dulu ya. Takutnya masih tersisa dari operasi sebelumnya, nilai TCNT-nya lagi di kondisi berapa begitu ya. Itu dibuat 0 dulu gitu ya. Nah, nilai TCNT ini bisa aja kalian display begitu. Kalian tampilkan terus-menerus juga boleh gitu, bisa-bisa aja. Cuma emang cepet banget nilainya. Coba kita lihat lagi ya untuk yang interrupt. Nah, ini ceritanya ada kode ya, interrupt will create an interruption each 500 millisecond pakai timer satu, prescalernya 256. Nih. Ini misalnya sistem clocknya 16 MHz, prescalernya 256 gitu ya, timer satu. Berarti 16 MHz sebagai 256. Ini timer satu speednya ini 62,5 kHz. Berarti pulse time-nya itu 16 mikrosecond ya. Eh, dia
pengen ngitung 500 milisecond gitu ya. Maka 500 milisecond dibagi 16 mikrosecond dong gitu ya. Jadi berarti nilainya 31250. Nah, karena timer satu itu bisa 16 bit ya, maka nilainya bisa sampai 31250. Nah, nilai ini 31250 itu yang dimasukkan ke OCR, output compare registernya. Ya karena kita ngatur gimana caranya si timer bisa ngitung sampai 500 milisecond ya. Ya udah tinggal kita masukin. Nah, dimasukin di sini nih. Ini pin mode, ini standar Arduino ya. Pin mode-nya nomor 13 itu jadiin output. Lalu di sini TCCR1A, TCCR1B dinolin dulu, lalu kita masukin nih TCCR1B 100. Ini berarti ngaktifkan timer gitu ya. Lalu ada TIMSK 1. Nah, kita tadi belum belajar TIMSK ya. TIMSK, oh belum dimasuk ini. Itu untuk mengaktifkan apa namanya? eh interrupt ya. Ini kita buka aja di datasheet tadi, ini di sini ada TIMSK. Nah, ini dia. TMSK 1, timer counter 1, interrupt mass register. Nah, ini di setting. Kalau misalnya kita lihat tadi di sini, ini TMSK-nya OC1EA-nya itu 1 ya, sehingga kita mengaktifkan enable compare match interrupt. Nah, ini ya, nilai ini nih. OCIE1A ini ya. Nah, ini timer compare 1, output compare match interruptible, interrupt enable. Jadi interruptnya diaktifkan nih tiap kali ada compare match A begitu. Makanya dia di setting tadi nih. Di sini jadi nilainya 1. Nah, lalu kita setting value registernya jadi 31250. Nih kenapa kita settingnya 31250? Nah, hitungannya tadi di sini. Nah, ini 31250 ini nilai yang kita dapatkan agar pada saat dia menghitung yaitu compare match-nya itu ada di 500 milisecond. Kan kita pengen ngidupinnya tiap 500 milisecond gitu ya. Per 16 mikrosecond. 16 mikrosecond itu apa? Pulse time-nya ini. Ya 1/62,5 kilohertz. Ya. Paham nggak? Kenapa nilainya 31250 udah paham ya? Karena tadi kita targetnya tuh pengen nilainya timernya itu si compare match-nya itu ada di 500 milisecond. Oke. Nah, ya kalau sudah begitu ya sudah ya. Kita bisa tampilkan ini gitu ya. Ini ada Proteusnya, kita coba tes deh. Sebenarnya Proteusnya cuma LED doang sih hidup gitu ya. Yang paling penting itu teman-teman bisa paham bagaimana perhitungannya, lalu bagaimana mengaplikasikannya nih ke registernya nih. Nah, untuk di loopnya ini kita bisa lihat ya di sini pakai ISR timer 1 comp affect ini ya. Ini adalah interrupt service rutinnya yang dijalankan, yang di-trigger tiap 500 milisecond. Nah, ini kalian bisa masukin di sini. Ya. Pada saat dia tertrigger, TCNT-nya dibalikin ke 0 lagi, lalu let state-nya itu diubah, di-invert. Begitu ya. Nah, untuk apa namanya pada saat let state jadi let state kebalikannya, ini dia tulis digital write ini di sini ya. Digital write ini mah standarnya ini ya, standarnya si apa namanya Arduino ya. Kalau kalian mau naro pin digital gitu ya, nilai pada pin digital gitu ya. Ini pin 13 let state ini ya sebenarnya nilai boolean aja gitu. Ya, di sini makanya let state. Nah, itu kan boolean kan. Let state nilainya high atau low gitu. False atau true.
Nah, dari codingan ini kita bisa lihat ya bagaimana si timer itu bisa mengaktifkan interrupt ya, dan tiap kali interrupt itu dijalankan dia mengaktifkan perubahan nilai let state ini tanpa harus mengganggu looping di sini. Nah, looping di sini ya tinggal dia bisa aja nih memprint apa TCNT lah, mau ngapain kayak ya kalian bisa taruh di situ. Tapi si interrupt ini akan diaktifkan tiap kali nilai compare match-nya itu mencapai 31250. Yang mana sebetulnya itu adalah counting sampai 500 milisecond. Paham, teman-teman? Ini saya rekam sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau play ulang, ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada yang mau bertanya? Serius? Paham semua berarti ya? Nah, untuk tugasnya ini bisa dikumpulkan nanti setelah UTS. Tapi kalau misalnya kalian lakukan ini sebelum UTS, itu akan sangat membantu teman-teman dalam memahami timer ya. Jadi ada soal satu, kalian mana soal satunya nih? Bentar. Ada soal satu dan soal dua. Ini soal satu, ini soal dua ya. Jadi yang soal satu ini kalian membuat, wah yang ini agak sulit nih sepertinya. Tapi ya mungkin bisa ya teman-teman ya. Dari potensio diubah jadi masuk ke microcontroller ini pakai ADC biasa, lalu dari microcontroller outputnya menjadi sinyal motor servo. Sinyal motor servo itu seperti apa sih? Ya mungkin ada yang masih belum tahu ya sinyal motor servo. Ya saya nggak bisa nggak bisa ini ya. Saya download dulu deh. Apa ini terlalu sulit ya? Sebentar deh. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, sinyal motor servo itu sebetulnya sinyal seperti ini. Nah, sinyalnya itu eh, lebar pulsanya itu 1 sampai 2 milisecond kalau nggak salah. Saya juga lupa ya, kan. Seingat saya 1 sampai 2 milisecond. Lalu untuk periodenya, ya, nah periodenya itu 20 milisecond. 20 milisecond ya. Lebar pulsanya itu 1 sampai 2 milisecond. Jadi si servo itu sebetulnya 1 sampai 2 milisecond itu akan merepresentasikan misalnya minus atau misalnya dari minus 180 sampai 180 derajat. Nah, biasanya seperti itu sih. Ya, tapi saya nggak akan fokus ke sininya ya. Intinya kalian bisa menghasilkan nilai sinyal servo 1 sampai 2 milisecond ini. Tapi periodenya itu 20 milisecond. Nah, wah gimana caranya, Pak? Wah, ya bisa aja kalian pakai apa namanya? Pakai si eh, timer tadi begitu ya. Periodenya harus 20 milisecond ya, tapi sinyal lebar pulsanya 1 sampai 2 milisecond ya seperti ini. Kira-kira teman-teman
bisa nggak programnya. Tapi bukan program langsung pakai Arduino ya. Kalau Arduino mah tinggal set servo ya. Set servo langsung inputnya apa derajat ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai timer, gimana caranya bikin variasi 1 sampai 2 millisecond lebar pulsanya. Nah, itu bagaimana tuh caranya? Nah, itu bisa pakai timer. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang serial nggak usah nih, satu aja udah ini aja. Sama aja ini cuma bedanya pakai serial karena serial Pak Rodik belum masukkan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau kebingungan semua? Halo? Siapa? Nih nggak ada yang mengikuti nih. Hati-hati Pak, teman-teman. ini apa namanya hebat yang sekarang nggak di kayak hebat yang dulu aja, Pak. Soalnya materinya kurang banget. Yang mana? Yang hebat Yang hebat sekarang? materinya nggak ditambah lagi kah? Oh ya saya masukin lagi ya. Disamain nama yang hebat tahun lalu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk ini juga, Pak, apa Sebetulnya namanya? itu akan banyak sekali materinya di buku yang kemarin saya acu ya. Yang kemarin kan sempat kita kan lewat buku tuh. Nah, di situ udah lengkap sekali sih buku yang saya gunakan. Nah, untuk yang timer ini kalau misalnya kalian nggak paham konsepnya, ya itu ini masalahnya di konsepnya. Terkait untuk pengaplikasiannya kalian bisa buka di datasheet sebetulnya gitu. Gimana ada lagi? Nah, untuk tugas ini gitu ya, kalian wajib memberikan keterangan. Ini soal satu saja ya, nanti saya akan delete ya soal yang keduanya. Source clocknya itu boleh 8 MHz atau 16 MHz ya. Lalu analisa singkat tentang penggunaan fitur timernya, register yang akan digunakan. Kalian boleh menggunakan TCCR 0, ya silahkan. TCCR 1 juga boleh-boleh aja gitu ya. Untuk serial dan ADC boleh pakai library Arduino. Ya karena nanti panjang lagi ya untuk pakai register, jadi nggak usah pakai yang model register ya untuk yang ADC-nya. Kalian boleh pakai ADC pakai library Arduino-nya aja. Lalu servo apa namanya lebar pulsa 1 millisecond sampai 2 millisecond ya ini standar ya untuk servo. Jadi kalau kalian buka Proteus ya, sebentar loading ini. Nah ini next next aja deh. Nah, nanti servonya kalian bisa place saja langsung dari komponen seperti ini. Ada servo. Nih motor servo standar ya. Nah, ini boleh, yang ini boleh. Ini pakai pakai apa namanya? Pakai plus minus tegangan. Kalau ini enggak, yang ini aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kan di sini ada pin apa namanya nih? Ini VCC, ini kalian bisa kalau udah biasa pakai Proteus kelihatan di situ ya. Ini pin VCC-nya, ini pin sinyalnya, yang ini pin ground gitu ya. Ini masukin ke ground. Nah, lalu nanti kalian bisa misalnya klik dua. Nah, itu minimum control pulse-nya itu 1 millisecond, maksimum control pulse-nya itu 2 millisecond ya. Ini udah standar dari servo ya. Nah, ini nanti kalian akan inputkan ke
pin yang akan menghasilkan pulsa tadi itu. Pulsanya lebar 1 ms sampai 2 ms dengan periode 20 ms. Nah, nanti akan berubah tuh dia. Kalian bisa aja ubah-ubah ini pakai sinyal generator kalau kalian mau setting gitu ya, mau coba-coba dulu si servonya gerak atau enggak pakai sinyal generator lebar 1 ms, lalu kalian ubah jadi 2 ms, nanti akan berubah dia posisinya gitu. Lalu kalau misalnya kalian nggak install apa namanya Arduino, sebetulnya nggak harus install yang apa namanya library Arduino, karena library Arduino sebenarnya make yang ada di situ juga sih. Ini yang tahun ini ya, yang tahun lalu. Oh, ini saya coba buka nih. Ini saya akan masukin ini nanti file ini ya. Nah, ini tadi yang saya buka. Nah, sebetulnya kalian kalau misalnya mau bikin sysmin, nanti saya akan masukkan ini di apa namanya di Arduino-nya nih, saya akan buatkan yang udah rapi seperti ini ya. Ini pin-pin Arduino-nya nih 8, 9, 10. Ya, ada lagi kalau misalnya kalian mau nginstal yang library yang online-online tuh banyak banyak juga ya. Dia bentuknya tuh udah kayak Arduino beneran gitu, gambar aja sih sebenarnya itu. Tapi di output pinnya ya sebenarnya ngambil dari mensimulasikan yang ada di sini juga. Atmega 328 yang ada di Arduino, yang ada di Proteus, karena kalian sebenarnya bisa input Atmega 328 di sini ya. Atmega nih. Tuh langsung keluar banyak banget Atmega. Nah, si Arduino itu pakai Atmega 328P ini gitu ya. Nah, lalu kalian bisa apa namanya program di Proteus. eh, Nanti kalian masukkan hasil programnya itu di sini nih program filenya nih. Nah, program filenya itu yang dimasukin ya hex ya. Hex. Nah, jadi kalau misalnya saya buka Proteus dulu deh. Arduino dulu deh. Arduino. Nih, saya misalnya buka Arduino nih. Kok lambat ya Arduinonya? Nah, ya ini. Oke. Nah, saya punya file yang tadi ISR simple. Misalnya ini saya klik 2 kali. Loading ini. Ini soalnya saya baru install software Arduino-nya jadi kayak begini pada saat buka pertama kali. Sudah nih. Saya buka ini coba.
Nah, sebenarnya kalian nggak perlu memprogram kalau misalnya nggak perlu nge-flash ya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau program ke Proteus, kalian cukup lakukan apa namanya verify, tapi kalian harus setting dulu nih. Kalau nggak salah ada settingannya ya, saya lupa nih. Nah, ini nih export compiled binary nih, Alt Control S nih. Bukan di sini, sorry. Di setting sepertinya di preference. Hmm, beda sekarang. Coba saya compile dulu. Nah, terusnya dia akan menghasilkan hex filenya setelah dikompil. Oh, ini dia. Nah, cuma di mana nih filenya nih? Nah, ini dia buildnya ya. Jadi tadi sketchnya kan kalian bisa buka di sini nih. Karena sketchnya show sketch folder. Nah, ini di build di sini. Nah, di sini ada hex. Nah, ini yang dimasukkan ke si Proteus ya. Kalau misalnya kalian mau mau coba diaplikasikan di Proteus ya. Nah, di sini nih. Ini ada hex file ya. Hex file atau bin file itu bisa kalau nggak salah. Nah, masuknya di sini nanti. Nah, ini di apa namanya dimasukkan tadi tuh di mana tuh filenya tadi. Ya. Ini tadi di misalnya di yang gampang sih caranya ya tinggal kalian ini aja nih. Ini misalnya hex file ini ya gitu ya. Nah, ini kalian tinggal copy ya gini ya. Lalu dimasukkan di sini gitu. Nah, ini nah langsung kebuka kan. Nah, ini dia. Tinggal kalian klik. Ya tinggal copy apa namanya alamat tadi aja ya. Jadi bisa langsung masuk. Begitu. Coba kita tes ya. Nah, ini yang tadi program tadi saya masukin. Nah, ini virtual terminalnya itu apa namanya menunjukkan nilai TCNT-nya. Ini apa namanya nilai si apa namanya tuh si output dari pin OC-nya. Ya, ini saya kasih lihat ya seperti ini ya. Pakai osiloskop. Ya. Nah, terus LED-nya jadi on off ya. Ini on off-nya ini udah sesuai dengan si ini ya tadi ya. Berapa tuh 500 milisecond ya. Tiap on off-nya itu 500 milisecond on, 500 milisecond off, 500 milisecond. Ya seperti itu.
Dan untuk nilainya ini kita lihat ya. Dia dinilai 31 ribuan berapa dia balik lagi ke nol. Nah ini ada yang miss ya karena si serialnya itu pun juga kan capture-nya nggak tiap kali dia tick terus di capture gitu ya pasti ada yang kelewat. Karena kan serialnya pun juga punya speed ya gitu ada speednya dia tiap tiap berapa begitu ya sehingga ini longkap-longkap ya. Nah tapi tadi nih di sini di 31250 si nilai TCNT-nya jadi nol lagi tuh. Dari nol lagi tuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Dimulai lagi nih dari 200-an lagi, 500, 800 naik terus gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ini salah satu visualisasi yang paling real gitu ya kalau misalnya kalian bermain dengan timer. Ini saya akan masukkan semua ini filenya ya. Kalau kalian mau coba-coba di Proteus sehingga feeling apa namanya terhadap hardwarenya juga lebih dapat gitu ya. Ini saya akan masukkan nih. TM6 nih praktek register timer interrupt Atmega 328 kalian bisa coba sendiri. Kalian bisa lihat juga tadi filenya ya. Si codingannya seperti apa. Ini saya atur gimana caranya agar sesimpel mungkin ya. Pakai timer satu ya. Kalau yang di slide tadi kan ini kita ngomonginnya timer 0 ya. Di sini saya pakai timer satu sehingga kalian bisa menghubungkan ya lewat datasheet gitu. Jadi nggak plek sama seperti yang ada di slide ya. Tapi untuk istilah-istilahnya sama kok. Ya istilahnya sama. Nah paling yang nggak ada di slide tadi TIMSK aja ini. TIMSK ini buat ngidupin interruptnya begitu. Nah pada saat interruptnya itu diaktifkan, maka kalian harus tahu nih sebetulnya si apa namanya nih eh fungsinya untuk manggil si interruptnya kan tadi kan ada fungsinya nih. Nah ini fungsinya nih ISR timer satu comp fact. Nah, ini ya vektor ini. Ini dapatnya dari mana sih? Ini dapatnya sebetulnya dari datasheet. Nah, di sini nanti saya pasang ya untuk interrupt vector table reference untuk AVR. Ini kalau misalnya kalian klik linknya, nah ini ada di sini semua nih. Nah, ini vector name-nya. Vector name-nya itu adalah ISR-nya nih. ISR yang bisa kalian panggil. Nah, kebetulan kita pakai Atmega 328. Coba saya search 328. Nah, ini untuk kalau timer 0 compare compare match-nya ini ya. Timer 0 affect ya ini ya. Ini jadi fungsinya. Kalau yang tadi timer satu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai komparatornya compare match A, OCR A ya maka kita pakainya ini timer satu comp A vektor ini nih. Ya yang kita pakai. Nah, ini yang saya gunakan untuk program di sini. Di mana tadi nih? Ini saya duplicate aja dulu deh. Nah, di sini tadi misalnya saya pakai ISR. Nah, ini ISR dalam kurung timer satu com A vektor ini ya. Nah, ini sebetulnya mewakili si timer satu compare compare tadi ya yang kita mau pakai. OCR A berarti. OCR satu a. Nih ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup nih. Udah jam 5 soalnya. Sebelumnya kalian presensi dulu ya. Sepertinya sudah. Ya. Ini saya akan rekam. Ini langsung saya masukin nanti di hebat ya. Rekaman yang ini mungkin ada yang kelewat-kelewat ya. Tapi saya kira sudah cukup lengkap yang tadi saya jelaskan ya. Dan untuk file ini akan ada di hebat teman-teman ya. Yang mana nih? Nah ini nih. Ini yang tahun lalu ya. Sama tugas pre UTS ini akan ada di TM7 ya. TM7 ini tapi nanti saya edit dulu. Ini karena dari tahun lalu. Ini contoh ya. Kalian bisa pakai di Proteus pakai AT328. Sekarang tinggal
cyber ya, untuk presensi. Eh 39. Kalau untuk tahun lalu itu ujiannya offline ya, jadi pakai kertas. Dan memprogramnya itu kan juga cuma gampang sekali ya, cuma mainan timer-timer aja tuh di kalian isi nilainya berapa gitu ya. Nanti paling ada pertanyaan ini untuk mengaktifkan timer dengan apa namanya, misalnya 500 milisecond kayak tadi, itu gimana caranya, angka OCR-nya berapa yang harus dimasukkan. Kan itu sebetulnya tinggal hitung pakai kertas aja, bisa pakai kalkulator bisa ya. Dan datasheet itu kalian mungkin bisa apa namanya, bisa di print begitu ya, yang bagian-bagian yang pentingnya tadi terkait dengan timer dan counter gitu. Untuk apa namanya UTS nanti juga nggak akan jauh-jauh, kita akan menggunakan uh, apa namanya mikrokontrolernya Atmega 328 yang sudah kita bahas ya. Jadinya relevan begitu. Jangan lupa yang port juga ya, kalian harus sudah paham yang port. Nanti misalnya mau mengaktifkan port sebagai input atau output, nah itu teman-teman udah harus paham ya. Kalau port output seperti apa, input seperti apa, nah itu kemarin ada di buku juga tuh lengkap yang kemarin saya bahas di kelas ya.